Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua kegiatan aku di hari ini. Teman-teman semua apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu diberikan kebahagiaan dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang belum tahu tentang YouTube channel aku ini berisi tentang kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga yang mempunyai satu orang anak, dan kadang-kadang bikin video budgeting, tentang menabung, sinking fund. Dan untuk teman-teman yang baru subscribe, aku ucapkan salam kenal. Untuk teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak atas support teman-teman, karena teman-temanlah aku bisa bertahan sampai sekarang ini. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua evaluasi budgeting Juni dan cara aku mengelola keuangan rumah tangga aku untuk bulan Juli. Ikutin terus video aku ya. Evaluasi budget terhadap anggaran yang telah disusun bertujuan untuk mengetahui berapa aktual dan selisih budget di dalam pos-pos yang telah kita anggarkan. Jadi dari evaluasi budget inilah kita mengetahui pos-pos tersebut ada selisihnya ataukah nggak ada selisihnya ya teman-teman. Jadinya kita bisa mengetahui di bulan tersebut kita over budget atau enggak. Sekarang aku lanjut evaluasi budget bulan Juni. Di kewajiban, pos wifi itu budgetnya sebesar 308.000 dan aktualnya 380.000, tidak ada selisih. Listrik budget 150.000, aktual 150.000, tidak ada selisih. PDAM budget 50.000, aktual 50.000, tidak ada selisih. Sekarang aku lanjut ke kebutuhan. Untuk pos belanja mingguan, aku budgetkan sebesar 600.000 dan aktualnya sebesar 600.000, selisih tidak ada. Lanjut ke belanja bulanan, budget 300.000, aktual 300.000, tidak ada selisih. Diapers budget 130.000, aktual 130.000, tidak ada selisih. BBM budget 100.000, aktual 100.000, tidak ada selisih. Jajan budget 300.000, aktual 300.000, tidak ada selisih. Gas budget 60.000, aktual 50.000, selisih sebesar 10.000. Galon budget 50.000, aktual 50.000, tidak ada selisih. Laundry budget 100.000, aktual 85.000, selisih sebesar 15.000. Sinking fund 230.000, aktualnya 230.000 juga ya teman-teman. Jadi total untuk kebutuhan budget sebesar 1.870.000, aktualnya sebesar 1.845.000 rupiah, selisih sebesar 25.000 rupiah. Sekarang aku mau cek dompet pintar, dan uang selisih sebesar 25.000 rupiah itu akan aku simpan dan aku gunakan untuk tantangan menabung di video selanjutnya. Di bawah evaluasi budget ini sengaja aku tuliskan kutipan yang berisi yaitu, berhematlah untuk masa depanmu yang lebih baik. Lebih baik susah dari awal dan bahagia di akhir, daripada kebalikannya, bersenang-senang di awal dan bersusah-susah di akhir. Kutipan ini harus jadi semangat dan jadi pengingat untuk kita ya teman-teman. Teman-teman gimana nih kabar anggaran bulan Juninya? Semoga nggak minus juga ya, tapi kalau minus nggak apa-apa. Aku dulu di awal-awal juga sempat minus, makanya aku belum berani untuk bikin videonya, dan setelah aku pelajari, barulah aku berani untuk share dan berbagi. Sebelum masuk ke video budgeting Juli, aku mau kasih tahu sedikit ke teman-teman semua, apa itu budgeting secara singkatnya. Budgeting adalah proses membuat rencana untuk membelanjakan uang kita. Rencana pengeluaran ini disebut anggaran. Tujuan kita membuat rencana pengeluaran rumah tangga yaitu untuk menentukan terlebih dahulu apakah kita memiliki cukup uang untuk melakukan hal-hal yang perlu atau diinginkan. Nah itu ya teman-teman penjelasan singkat dari aku tentang budgeting. Tapi kalau penjelasan dari aku tadi ada kurangnya, mohon dimaklumi ya. Soalnya aku bukan ahli keuangan, aku cuma seorang ibu rumah tangga yang kebetulan lulusan sarjana akuntansi dan sedang belajar banyak dan mencari tahu banyak tentang keuangan. Jadi kita mari sama-sama belajar, jangan saling menjatuhkan ya teman-teman. Sekarang aku lanjut ke video budgeting bulan Juli. Itu aku lagi buat cover. Di video kali ini aku angkat tema warna biru. Temanya nggak ada konsep ya teman-teman, sesuka aku aja dan apa yang aku punya. Seperti stiker-stiker aku taruh di sana. Dan aku nggak jago gambar, makanya gambarnya seadanya. Yang penting itu kan video budgetingnya ya, bukan seninya. Teman-teman gimana kabarnya nih? Udah bikin budgeting bulan Juli apa belum? Kalau belum, segera dibikin ya teman-teman, karena kalau kita udah membuat budgeting dalam keuangan rumah tangga kita,
itu kita pasti akan tahu besar sekali manfaatnya. Tapi kalau kita tidak pernah membuat, hanya melihat saja, itu kita tidak akan tahu ya dampaknya apa terhadap keuangan rumah tangga kita. Untuk budgeting dan rumah tangga aku, uang yang aku kelola untuk bulan Juli sebesar Rp2.760.000. Uang yang aku kelola bukan total semua keseluruhan dari pemasukan aku dan suami selama sebulan ya teman-teman. Ini budget yang aku anggarkan untuk kebutuhan rumah tangga selama sebulan. Karena aku dan suami kadang-kadang ada pemasukan tambahan yang nggak tentu dan jumlahnya itu nggak pasti. Jadi aku putuskan itu aku gunakan untuk tantangan menabung. Lanjut ke video budgetingnya. Sekarang aku tulis kategori kewajiban. Di kewajiban ada pos wifi, jumlahnya sebesar Rp400.000. Ada pos listrik, jumlahnya sebesar Rp150.000. Ada pos PDAM, jumlahnya sebesar Rp50.000. Ada pos arisan, jumlahnya sebesar Rp150.000. Dan ada pos BPJS yang jumlahnya sebesar Rp100.000. Jadi total untuk kewajiban di bulan Juli yaitu sebesar Rp850.000. Di bulan Juli ini di kategori kewajiban sedikit banyak ada yang berubah ya teman-teman. Yaitu di wifi biasanya aku anggarkan sebesar Rp180.000, sekarang jadi Rp400.000. Dan di arisan bulan kemarin nggak ada, tapi sekarang aku anggarkan sebesar Rp150.000. BPJS juga bulan kemarin nggak ada, sekarang udah ada, dianggarkan sebesar Rp100.000. Untuk BPJS seperti yang aku jelaskan di video awal tadi, untuk 3 bulan terakhir itu belum aktif BPJS aku, tapi sekarang udah aku aktifkan. Makanya di sinking fund aku itu kategori BPJS aku hilangkan, aku ganti dengan kategori holiday. Sekarang aku lanjut ke kategori kebutuhan. Di pos belanja mingguan aku anggarkan sebesar Rp600.000. Di pos belanja bulanan aku anggarkan sebesar Rp350.000. Di pos diapers aku anggarkan sebesar Rp100.000. Di pos BBM aku anggarkan sebesar Rp100.000. Di pos jajan aku anggarkan sebesar Rp350.000. Di pos dan galon aku anggarkan sebesar Rp100.000. Di pos laundry aku anggarkan sebesar Rp50.000. Di pos sinking fund aku anggarkan sebesar Rp270.000. Jadi total untuk kebutuhan yaitu senilai Rp1.920.000. Oh iya, untuk teman-teman yang mau samaan sama aku perlengkapan budgetingnya, teman-teman bisa klik link di description box. Di sana udah aku tautkan link dan teman-teman bisa cuci mata, mana tahu ada yang kecantol dan kita bisa samaan. Oh iya teman-teman, sekarang aku udah mulai aktif di Instagram dan TikTok. Aku berbagi sedikit tips singkat tentang keuangan di sana. Teman-teman bisa follow ya, dan kita bisa sharing-sharing. Untuk kategori kebutuhan tidak ada anggaran beras ya. Itu dikarenakan suamiku ikut bertani dan hasil tani kami sebagian dijual dan sebagiannya lagi dijadikan beras untuk dikonsumsi sehari-hari. Makanya beras tidak pernah ada di anggaran rumah tangga aku. Setelah aku menuliskan anggaran rumah tangga aku, sekarang sampailah ke bagian yang paling aku tunggu-tunggu, yaitu masukin uang ke dalam dompet pintar. Oh iya, untuk stiker dompet pintar ini aku desain dan print sendiri ya. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa cek di highlight IG aku dan download di sana. Ada link Google Drive-nya dan itu gratis ya. Untuk sebagian orang mungkin menilai budgeting itu ribet dan menyusahkan, apa-apa harus dicatat. Padahal dengan budgeting kita bisa mengatur keuangan rumah tangga kita dan bisa menyisihkan beberapa persen untuk bersenang-senang dan beberapa persen untuk tabungan tanpa harus merasa khawatir. Setuju nggak teman-teman? Salah satu keuntungan budgeting yang aku rasakan selama ini yaitu kita bisa terhindar dari pemborosan dan mengutamakan kepentingan terlebih dahulu, bukan malah mengutamakan kemauan. Tapi bukan berarti kita tidak menikmati hidup dengan cara budgeting ini ya, melainkan keuangan rumah tangga kita itu jadi lebih terarah dan terperinci. Karena sudah ada pos-posnya masing-masing. Misalnya mau jajan, tinggal ambil uang di pos jajan yang sudah dianggarkan selama 1 bulan tanpa merasa bersalah. Untuk budgeting ini tidak harus kita menulis di buku seperti aku ini ya teman-teman. Teman-teman bisa juga tulis di HP atau teman-teman download aplikasi dan tinggal input aja.
Oh iya, untuk diketahui bersama, budgeting aku ini nggak ada niat untuk sombong atau ria ya teman-teman. Ini semua semata-mata untuk sharing aja ke teman-teman, agar teman-teman juga bisa merasakan manfaat budgeting seperti yang aku rasakan sekarang ini. Teman-teman juga jangan bandingkan budget yang aku kelola dengan budget rumah tangga teman-teman masing-masing. Karena besar kecil nominal itu tergantung kita ya. Kalau kita bisa mengelola penghasilannya kecil dan bertahan sampai akhir bulan tanpa boncos, itu akan lebih baik daripada memiliki penghasilan besar tetapi tidak jelas perginya kemana dan tidak ada pengaturannya. Sekarang aku udah selesai masukin uang ke dompet pintar. Videonya cukup sampai di sini dan aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.